kebiasaan yasinan ini lanjutkan, tahlilan lanjutkan, sedekah lanjutkan, itu semua sunnah, nggak ada yang bid'ah Bapak Ibu. Bahkan sekarang Bapak Ibu, orang-orang Wahabi sudah mau tahlilan Pak, sudah mau yasinan sekarang, terutama Wahabi senior. Kalau Wahabi anyaran masih itu dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Saya tanya sama Wahabi senior, kok antum tadinya nggak mau tahlilan yasinan, sekarang mau? Minimal walaupun dia nggak yasinan di rumah dia, kalau diundang yasinan dia datang. Makan besek dia mau. Apa kata dia? Ya sejak berdebat sama Ustadz Suparman, kata dia. Oh, debat kapan? Beberapa tahun yang lalu. Oh, ternyata pernah debat memang. Saya bawakan kitab Majmu'atul Fatawa karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di jilid ke-12, juz ke-24, nomor fatwa 319 sampai 327. Ketika kita kupas fatwa itu, mereka nerima. Karena fatwa Ibnu Taimiyah, membaca Al-Quran, tahlil, dan berbagai macam zikir, termasuk sedekah, pahalanya nyampai kepada yang wafat meninggal dunia. Yang saya hormati orang tua kita, Bapak Haji Tumit, beserta keluarga besar. Tumit itu kalau bahasa Indonesia tumit ya Bu ya. Tapi kalau bahasa Arab itu tumid pakai dal ya. Itu artinya kalau bahasa kita tuh dek ngatik lagu. Dek ngatik lagu, dek banyak kendak. Kalau dek banyak rasan, jelas nian tuh. Dek banyak rasa. Kalau kata orang Jawa itu mboten neko-neko. Itu namanya tumit itu mboten neko-neko. Mudah-mudahan orang tua kita, ayahanda Bapak Haji Tumit selalu diberikan kekuatan dan kesehatan. Amin. Allah berikan kesabaran. Amin. Beda duda sama janda beda. Ujiannya lebih berat jadi duda. Maka terkesan mudah baperan. Makanya ayah kita harus dikuatkan oleh anak cucunya. Apalagi tadi begitu membanggakan keponakan saya, anak kita Angel tadi yang mana tuh? Ini Angel, waduh ngajinya bagus ya, hatam Quran bil ghaib 30 juz, hafizah ini. Mudah-mudahan Angel betul-betul jadi angel, malaikat ya. Malaikat buat kakek neneknya. Kalau orang musuh itu kakek nenek apa nyebutnya? Nyek ya. Nyek. Kalau orang saya itu umeh unggang ya. Kalau bak saya itu akas tombai. Kalau ibu saya itu umeh itu apa? Nenek. Kalau kakek itu unggang nyebutnya, nyeknya ya. Mudah-mudahan karena anak yang hafal Al-Quran itu bisa menolong orang tuanya sampai 7 nasab ke atas. Jadi bapak ibunya, kakek neneknya, buyutnya. Jadi kalau bapak ibu nyeknya, habis nyek itu apa? Buyut. Habis buyut? Kalau orang Jawa itu kan habis buyut cangga, habis cangga wareng, habis wareng udek, habis udek gantung siwur, habis itu geropak santek debok bosok katanya. Orang Jawa itu ada begitu. Jadi anak yang hafal Quran itu dia bisa memberi syafaat atas izin Allah untuk 7 nasab ke atas. Mudah-mudahan Angel bisa menjaga Qurannya, karena menghafalnya sulit tapi tak sesulit menjaganya. Jadi menjaga hafalan itu yang sulit. Selanjutnya hadirin wal hadirat, keluarga besar Ibunda Hajah Qosiyah binti Juki. Karena saya sudah menganggap Pak Randy Andika dan Ayunda itu kakak dan ayu saya, maka saya anggap ibu saya. Bahkan saya ini sudah pernah ceramah ke Muara Enim itu, terus ceramah ke kampung beliau di Lubai, salah jalan ngikutin map, hancur jalannya itu, nggak nyampe-nyampe, 6 jam macet di tengah kebun sawit itu, nggak bisa jalan itu. Kenangan setahun yang lalu itu. Jadi sampai tempat beliau itu hampir sudah telat pengajian. Untung bawa salin yang banyak. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan Ibunda Hajah Qosiyah binti Juki diampuni segala dosa-dosanya, dihapuskan segala kesalahannya,
dilipat gandakan ganjaran pahala amal kebaikannya, saat ini diluaskan di kuburnya, dan di akhiratnya nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah kekal abadi selama-lamanya. Allahumma amin. Saya minta izin kepada bapak-bapak di luar, saya ceramah di dalam mendekati ibu-ibu, karena ibu-ibu ini kalau nggak didekati ngobrol ya Pak. Saya di sini nggak berani ngobrol, nggak berani ketahuan ngobrol. Kalau bapak-bapak di luar silahkan sambil nyimak itu boleh sambil ngerokok. Walaupun hasil penelitian menunjukkan katanya satu batang rokok itu memangkas umur 20 menit. Jadi kalau satu bungkus rokok isinya yang 20 batang berarti 400 menit. Berarti sekitar 6 jam lebih, 7 jam kurang. Tapi setelah saya pikir-pikir Pak, yang cepat mati bukan yang ngerokok. Yang cepat mati malah yang nggak ngerokok ternyata ya. Bener nggak penelitian itu kira-kira? Kayaknya salah tuh penelitian itu. Baik hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya hendak menyampaikan dua segmen utama. Segmen pertama, hadayal ahya'i lil amwati ad-du'a wal istighfar. Hadiah orang hidup untuk orang yang sudah mati itu adalah doa dan istighfar. Dalam matan yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-du'a'u was-sodaqah, doa dan sedekah. Jadi hadiah untuk orang mati itu bukan ngijing kuburan. Kijing semewah apapun gak ngaruh untuk orang mati. Emang kalau kita ngijing pakai marmer impor langsung dari Spanyol, ahli kubur jingkrak gitu, meluncat-luncat. Enggak juga Bapak Ibu, enggak ngaruh soalnya. Tapi kalau saya ditanya apa hukumnya ngijing, ya boleh-boleh saja, enggak haram. Wong makam Nabi dikijing. Cuman kalau ngijingnya di TPU, tanah pemakaman umum itu wakaf, harus minta izin sama nadir tanah wakaf, karena kita nggak pernah beli tanah di situ. Kecuali kalau kita beli di situ patungan, baru kita punya hak untuk ngijing. Ini patungan enggak, seenaknya aja ngijing, nggak boleh. Ngijing itu boleh kalau di tanah kita sendiri. Mengapa makam Nabi dikijing? Karena Nabi dimakamkan di kamar istrinya, di kamar Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Makanya ibu-ibu ini kalau bapak-bapak mati kuburkan di kamar ibu-ibu aja. Enak aja kata ibu-ibu. Hidup gua disusahin, mati gua ditongkrongin. Itu kalau nguburin suami di kamar ibu, sampai kiamat rumahnya nggak laku dijual. Siapa yang mau beli? Makanya kita itu yang sugih-sugih jangan lupa, kalau bisa punya tanah kuburan sendiri. Kayak Pak Sulpakar itu nggak boleh punya memakamkan di tempat pemakaman umum, harus punya kuburan keluarga sendiri itu. Masa mantan bupati nggak punya tanah sendiri buat kuburan? Harus ada yang banyak-banyak rezeki. Jadi jangan cuman bangun bedengan, jangan cuman bangun kontrakan, jangan cuman banyak kebun sawit, kebun karet. Harus ada kapling kubur, minimal satu rantai lah buat keluarga besar. Kemudian yang berikutnya, hadiah untuk orang mati itu bukan bunga papan. Bunga papan tuh nggak ngaruh loh buat orang meninggal dunia. Bunga papan itu kan buat nyeneng-nyenengin hiburan lah, menghibur yang masih hidup. Tapi hadiah sebenarnya buat orang yang sudah wafat meninggal dunia itu satu doa, dua istighfar, tiga sedekah. Makanya hadis ini dikomentari oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, as-shadaqatu ba'da dafni, sedekah yang dikeluarkan setelah penguburan pahalanya kekal sampai 3 hari. Sedekah pada hari ketiga pahalanya sampai 7 hari, hari ke-7. Malam ini nih, kan hari malam ke-7 ini. Sedekah malam ini itu pahalanya bertahan sampai hari ke-25. Makanya bagusnya rumusnya begitu. Habis 7 hari itu selawean dulu. Hitung-hitung buat nambah proyek tahlilan ini. Jadi kalau 7 ke 40 kelamaan. Tapi tidak harus ngumpulin tetangga. Apa yang bisa dilakukan? Sedekahan. Bisa jadi ke panti asuhan, ke pondok pesantren, sedekah makanan itu. Bisa dilakukan dengan cara sedekahan. Sedekah pada hari ke-25 akan kekal pahalanya sampai hari ke-40.
Sedekah pada hari ke-40 pahalanya sampai hari ke-100. Sedekah pada hari ke-100 pahalanya sampai haul pertama, 1 tahun. Sedekah pada haul pertama sampai 1000 hari. 1000 hari itu 2 tahun 8 bulan. Nah, kalau pengen lebih dekat, haul aja kita, setiap haul, setiap haul. Nah, ini bukan karangan orang Indonesia, Pak. Ini dari komentar Umar bin Khattab terhadap hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dinukil oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawilil Fatawi di juz yang kedua halaman 198. Itulah mengapa ada istilah 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, haul. Haul ini juga dikerjakan oleh Nabi. Ada kawan kita, tetangga kita yang Wahabi mengatakan Nabi nggak pernah haul. Siapa bilang? Nabi haulan. Nabi itu yauma wafati Khadijah ummul mukminina radhiyallahu anha. Nabi itu setiap hari wafatnya Khadijah. Kalau hari lahir kan kita nyebutnya maulid, kan begitu. Tapi kalau hari wafat kita nyebutnya haul. Setiap hari wafatnya Khadijah atau haul, Nabi sedekahan nyembelih seekor kambing. Makanya ada keterangan kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dabaha syata fayaqul arsilu biha ila asdiqai Khadijah ummul mukminina radhiyallahu anha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih seekor kambing gede. Kemudian beliau bersabda, ini kirimkan untuk tetangga-tetangga, kerabat-kerabat, teman-teman Khadijah, sedekahan biha, sedekahan kambing itu atas nama Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Sahih Muslim, nomor hadis 4464. Jadi kalau ada yang mengharamkan loh, Pak, ini kan hadis sahih ini. Makanya Bapak Ibu kalau ada rezeki, tiap haul itu nyembelih kambing. Kalau baca cara orang musuji dulu, orang menggala, kebo, nyembelih kebo. Yai, nyai, sidi, siti, akas, tombak, nye, unggang, umeh, mbah kakung, mbah putri, mih, aki, meninggal dunia, nyembelih kebo. Itu contoh dari Nabi dan itu sahih. Enggak bidah, enggak, itu sahih. Nah, saya kutipkan hadis lagi dari Aisyah ummul mukminina radhiyallahu anha. Beliau berkata, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki mendatangi Nabi. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, inna ummi matat. Wahai Rasulullah, ibuku mati. Walam tus. Kemarin waktu mati nggak ada wasiatnya, nggak ada pesannya. Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Cuman aku ini punya pikiran ya Rasul, punya angan-angan, punya rasa-rasa. Seandainya ibu kita masih bisa ngomong, mungkin ia ingin sekali sedekah. Afa yang fa'uha intasoddaqtu anha. Aku tanya ya Rasul, apakah ibuku yang sudah dikubur itu dapat manfaat bila aku anaknya inisiatif dewe sedekahan atas nama dia? Jawab Nabi, na'am tasoddaq anha. Ya, sedekahlah atas nama ibumu. Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 1388. Sahih Muslim, nomor hadis 1004. Sahih muttafaqun alaih. Sahih kelas 1 ini. Sahabat ini namanya siapa? Namanya Sa'ad. Ayu sedekati afdol ya Rasul. Lalu apa sedekah yang utama ya Rasul? Saqyul ma, bagikan air minum. Makanya enggak ketang air minum, sedekahlah. Lebih daripada air minum, ya besek. Ada besek gak kira-kira ya? Ada ya. Besek kalau zaman kita dulu ngidang. Kalau zaman kita dulu jema tua, teman udah di kota ini repot kadang ngidang-ngidang tuh. Makanya besek kita ikut orang Jawa. Orang Jawa kan besek. Nah Bapak Ibu, kalau mampu, yang tidak diperbolehkan oleh para ulama itu sebetulnya yang maksa. Gara-gara tahlilan rumah kegade. Rumah dalam pengawasan bank, utang tahlilan gak kebayar misalnya. Ngutang ke rentenir, itu namanya besar pasak daripada tiang. Saudagar Bogor, biar tekor asal
kesohor. Kue putu buatan Cek Gaya, awak buntu banyak gaya. Nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau mampu ya silahkan. Saya pernah ceramah di Pahoman, yang meninggal dunia itu begitu banyak ngundang jamaah takziah pas 40 hari. Yang datang tuh sekitar 300-400 orang yang takziah. Semua yang takziah Bapak Ibu dikasih majmu' sarif terjemah, udah tebal tuh. Kemudian bapak-bapaknya dikasih sarung sama sajadah, ibu-ibu dikasih telepung sama kerudung. Lalu dibagi besek double, yang takziah double, yang mimpin silsilah 3, yang mimpin yasin 4, yang mimpin tahlil 5, yang mimpin doa 6, yang ceramah saya 7 dapatnya. Luar biasa itu. Begitu ngantri pulang, Mbak, ngantri pulang nih di pintu gerbang, keluarganya nunggu semua. Semua yang takziah diamplopin untuk ongkos. Saya langsung ngebatin, yang takziah biasa saja diamplopin, apalagi saya yang ceramah. Saya ngebatin begitu. Dan itu wajar, karena ngapa, yang meninggal itu mantan bupati. Tapi bukan Pak Sulpakar namanya ya. Pak Sulpakar kita doakan dulu panjang umur, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi wajar dong, karena ada. Saya ceramah di Padang Cermin, di takziah juga. Lagi santai selesai takziahan itu, keluarganya datang, tetangganya datang, ngembaliin besek. Saya pikir ini mungkin aliran yang mengharamkan besek. Ternyata bukan. Mereka mulangin besek, nggak berani makan. Karena isi beseknya ayam utuh 1 ekor. Apa kata istrinya? Jangan dimakan, Pak. Ini jangan-jangan punya kiai yang ceramah tadi. Jatah kiai ke bawah kita. Tapi yang mulangin 10 orang. Apa kata tuan rumah Sohibul Musibah? Memang semua besek isinya ayam utuh 1 ekor. Saya tadi ngelihat yang masuk dalam mobil saya itu ditaruh tuh 10 besek. Nah 10 ekor itu. Oi, kalau potong 16 jadi hajatan itu. Oh, ternyata ahli musibah ini anaknya itu Bapak Ibu, ternyata memang pengusaha kandang ayam. Jadi ayam 1 kandang tuh dipanen gitu loh. Nggak usah dijual, kata dia, kita sedekahan. Nah artinya begini, saya ingin sampaikan kepada anak-anak, jangan merasa keberatan sedekah atas orang tua. Nggak ada yang bisa menggantikan jasa orang tua, betul nggak kira-kira? Anak zaman sekarang ini banyak yang pelit, nggak mau sedekah sama orang tua. Yang dipikir bukan sedekahan, warisan. Makanya benar kalau kata orang, kalau kakak adik akur sampai tua pasti nggak punya warisan itu. Halo. Kalau kakak adik akur sampai tua pasti nggak punya warisan. Karena kalau punya warisan biasanya nggak akur. Kakak adiknya akur Bapak Ibu, sebelah mantu yang nggak akur itu ngomporin lakinya. Halo. Saya ini ngomong begini ya biar belak-belakan. Kasihan orang tua. Orang tua meninggal kok kita ribut harta warisan. Yang penting hukum agama dilakukan. Yang terpenting tidak ada yang bisa menggantikan jasa abah ayah kita, ayah Haji Tumi. Tidak ada yang bisa menggantikan jasa ibu Hajah Qasiyah. Betul nggak kira-kira? Maka jangan pernah berpikir untuk membalas jasa orang tua. Impas, tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah berbakti pada orang tua. Nah, innal birra ba'dal maut, sesungguhnya berbakti setelah kematian adalah diantaranya sedekah. Sesuai dengan kemampuan kita dan keikhlasan. Harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas nggak nyampe. Walaupun sedekah tidak melulu dalam bentuk seperti makanan atau dalam bentuk sedekah jariah harta, kita juga bisa menghadiahkan bacaan Al-Quran. Misalnya buat ponaan kita Angel, hatamkan Quran buat nyeknya 30 juz, bisa dicicil. Kan kalau orang hatam Quran itu, baca Quran 30 juz itu cepet. Kalau kita mah nggak tamat-tamat, Ramadan aja nggak tamat baca Quran itu. Ada aja, tapi kalau orang yang hatam itu memang sudah biasa gitu loh. Sudah makanan lapan sehari-hari menghatamkan Quran. Menghatamkan Quran buat neneknya, buat nyeknya. Bisa dikubur. Cuman orang Indonesia ini penakut-penakut, takut ada kuntilanak katanya. Kalau nggak dikubur, kita menghatamkannya di rumah. Karena fatwa Imam Syafi'i begini, wa yustahabbu ayyuqra'a indahu syai'um minal Qur'an. Sangat disukai hataman di samping kubur itu.
Bacakan Quran di samping kubur, ayat tertentu, surat tertentu. Wa in khatamul Qur'ana kullahu kana hasanah. Dan apabila dihatamkan Quran 30 juz semuanya, itu lebih baik lagi. Itu fatwa Imam Syafi'i itu. Nah, kalau Al-Quran 30 juz kepanjangan, kita bisa membacakan surah Yasin jadilah. Kalau bacanya di kubur, nggak usah diniatkan, nggak usah didoakan nyampe. Tapi kalau bacanya di rumah didoakan. Ya Allah, pahala bacaan Yasin ini buat nenek saya, buat kakek saya. Itu pakai bahasa kita aja kalau nggak hafal bahasa Arabnya. Nah, mengapa baca Yasin buat orang mati? Ada yang menanyakan begitu. Saya ajarin cara jawabnya, Bapak Ibu. Baca Yasin buat orang mati itu bukan perintah kiai, bukan perintah ustadz, bukan perintah guru ngaji. Baca Yasin buat orang yang sudah meninggal dunia itu perintah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Nabi yang nyuruh. Jadi kalau hari ini ada yang mengatakan baca Yasin buat orang yang sudah meninggal itu bid'ah, dia membid'ahkan nabinya sendiri. Kalau ada yang mengatakan baca Yasin buat orang yang sudah meninggal dunia itu haram, berarti dia berani mengharamkan nabinya sendiri. Nabi loh yang perintah pakai fi'il amr ini. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian semua. Sunan Ibnu Majah nomor hadis 1488, Sunan Abi Daud nomor hadis 3121, Musnad Imam Ahmad nomor hadis 19427, dan disahihkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban oleh Al-Hafiz Ibnu Hibban. Walaupun begini, kita juga nggak mau underestimate dengan yang nggak mau yasinan, kan keyakinan masing-masing. Yang nggak yakin baca Yasin tuh nyampe pahalanya, ya udah nggak usah diamalkan. Tapi kita yang yakin ini jangan pula disalah-salahkan. Masing-masing aja. Kayak kita hidup bertetangga, nggak usah ngurusin rumah tangga orang. Urusan aja rumah tangga kita sendiri. Benar kalau kata orang di pasar itu, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur jika dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangga. Jajal Pak, kalau nggak percaya, dibacok orang kita, jangan macam-macam. Kelar hidup lo. Ya artinya begitu. Saya ini kan ambil analogi Bapak Ibu. Artinya begitu, kadang-kadang kalau memang ngotot betul yang yasinan, jojong yasinan. Ya nggak mau ya udah ge. Itu tuh kan yang nggak terima kita dibid'ahkan itu loh. Baca Yasin buat orang mati bid'ah, kulu bid'atin dolalah, tiap-tiap bid'ah sesat masuk neraka, enak aja. Ngomong sampai sedemikian rupa, masing-masing saja. Karena itu perbedaan. Walaupun jangan salah tanggapan dulu. Ada orang ngomong begini, orang baca Yasin di kubur haram. Ya iyalah, orang baca Yasin di kubur haram. Itu pembunuhan itu namanya. Ya harus hati-hati dulu. Kita simak dulu kalimatnya benernya apa. Orang lagi baca Yasin di kubur, ya haram dong. Imam sholat yang masih ngerokok, sholatnya nggak sah. Ya iyalah, imam sholat masih ngerokok sambil baca Fatihah kelepus gitu ya. Ya nggak sah sholatnya. Jadi juga harus agak teliti kita mendengarkan kalimat-kalimat seperti itu. Nah, kalau Yasin yang 83 ayat juga masih kepanjangan, baca Al-Fatihah jadilah. Karena begini, keterangannya jelas Pak. Al-Fatihatu lima quri'at salahu. Al-Fatihah itu tergantung niat yang membaca. Al-Fatihah dibacakan buat orang yang sudah meninggal dunia, doa. Al-Fatihah dibacakan buat orang sakit, doa ruqyah itu. Buat yang kesurupan jadi ruqyah. Al-Fatihah dibacakan buat anak kita biar betah mondok, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat anak kita yang sedang kuliah di Jogja. Kita takut betul dia pacaran, Bu. Percuma, Bu, nelpon pagi, siang, sore. Di mana kamu, Nak? Di kamar, mah. Video call, video call dia. Betul di kamar cowoknya. Bukan di kamarnya. Anak mah pinter bohong. Biar anaknya nggak cewekan, nggak cowokan, gimana caranya? Bacakan Fatihah. Itu ajib itu, hafal Fatihah itu. Al-Fatihah dibacakan buat bapak-bapak hidung belang mata keranjang, bagus. Makanya ibu-ibu ini yang punya nasib jelek, punya laki hidung belang, rajin-rajin bacain Fatihah. Hilang belang di hidungnya, Bu. Nggak akan keranjangan lagi matanya, Bu. Termasuk Al-Fatihah, Pak, dibacakan buat bini yang mulutnya cerewet kelewat, bagus. Bapak-bapak yang punya bini cerewet itu, Pak, deketin jidatnya itu. Al-Fatihah. Langsung mingkem mulutnya, Pak. Kalau nggak mulutnya yang mingkem, kita digebuk pakai sapu sama dia. Nah, kalau Al-Fatihah juga masih kepanjangan tuh kebangetan, Bapak Ibu. Jadi
sekedar membaca Fatihah untuk orang tua yang sudah wafat itu bagian dari hadiah orang yang masih hidup untuk orang yang wafat meninggal dunia. Satu. Nah sekarang segmen kedua, saya kan 2 segmen aja, nggak usah panjang-panjang. Segmen kedua, di balik peristiwa wafatnya Ibunda Hajah Qosiyah binti Juki, ada peringatan bagi kita bahwasanya kita pasti akan mati juga. Betul tak kira-kira? Latar kabunna tobakon antobak, niscaya pasti kalian akan meniti tahapan demi tahapan dalam proses kehidupan. Umur 0 sampai 7 tahun usia anak-anak, 7 sampai 14 usia menghafal, 14 sampai 21 efek bandwagon. Nah ini Pak Sulfakar kan mantan kepala dinas pendidikan, paham beliau. Umur 14 sampai 21 itu Bapak Ibu, usia anak muda ikut-ikutan, tawuran, geng motor, efek bandwagon itu. Makanya bagusnya di pondok, biar nggak ikut-ikutan geng motor. Sekarang ini Pak, tembakau gorila yang lagi ngetren di Bandar Lampung nih. Anak-anak kecil di gang-gang itu, hati-hati. Umur 21 sampai 28 usia menikah. Makanya mau nikah paling cepat 21. Ingat ya, di bawah 21 pernikahan dini, nggak bagus, nanti stunting. Kata ibu-ibu PKK kan stunting gitu. Umur 21 menikah paling cepat. Menikah paling tepat umur 25. Angel ingat ya, kalau 25 nikah. Ada yang mau ngelamar, ambil langsung terima. Menikah paling telat umur 28. Makanya kalau kata orang, kalau umur masih 25, jodoh di tangan Tuhan. Tapi kalau umur 28 belum nikah-nikah dan kelewat, Tuhan angkat tangan. Makanya jangan terlalu banyak milih-milih, itu jodoh datang. 28 sampai 35 usia bekerja. Bekerja apapun yang penting halal. Nggak usah kecil hati. Nakanda Angel belum lulus kedokteran di UIN ya. Kalau rekomendasi sih masuk kedokterannya itu yang umum aja, universitasnya. Nggak terlalu banyak pakai duit soalnya gitu. Ini rahasia umum sih Bapak Ibu ya, karena saya tahu gitu ya. Serem kadang Bapak Ibu. Yang bau-bau agama tuh malah lebih serem kadang-kadang. Umur 35 sampai 42 usia kaya. Kata Mbah Maimun Zubair, kalau umur 35 sampai 42 kaya, insya Allah bakal kaya selamanya. Tapi kalau sudah kelewat 42 masih miskin, terima aja miskin gitu. Ya kaya itu bukan soal harta Bapak Ibu. Kaya itu soal rasa. Betapa banyak orang yang kaya harta tapi miskin rasa. Tidak sedikit orang yang katanya miskin harta tapi kaya rasa. Mudah-mudahan kita kaya rasa dan kaya harta. Umur 42 sampai 49 usia tobat. Ingat yang belum tobat, kalau umur sudah 42 langsung tobat. Kalau 49 nggak tobat-tobat, apalagi kelewat, itu namanya sayur nangka bumbu kemiri. Tua bangka nggak tahu diri. Alias tua keladi, makin tua makin jadi. Umur 49 sampai 56 usia termatang manusia. Makanya manusia itu kalau pengen matang, jadi ustadz matang, jadi pejabat matangnya usia 49 sampai 56. Termatang, terbijaksana, kemudaan nggak, ketuaan belum. 56 sampai 63 usia ajal. Makanya angka kematian terbanyak 56 sampai 63. Makanya Bapak Ibu yang umurnya sudah 56 siap-siap. Enggak akan lama lagi mati. Percayalah sama saya. 63 sampai 70 tanda panjang umur. Jadi yang sudah 63 kelewat panjang umur. 70 sampai 77 benar-benar panjang umur. 77 belum meninggal juga kelewat, jadi 78 ke atas malaikatnya lupa. Makanya kalau umur sudah 78 kelewat itu malah nggak mati-mati. 78, 80, 95 udah berak kencing di kasur, akhirnya diyasinkan sama anak cucu. Selesai diyasinkan besok mati. Meyasinkan orang tua yang sudah sakit-sakitan itu bukan mendoakan agar cepat mati, jangan salah kaprah, jangan suudzon dulu. Meyasinkan itu ngingetin Israel kalau lupa. Kata Israel, untung lo yasinin, inget gua, kata dia. Maka diambil nyawanya. Nah Bapak Ibu, artinya kita semua pasti akan mati. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan untuk bertobat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugargir. Sesungguhnya Allah
akan tetap menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Tak ada kata terlambat untuk bertobat kecuali nyawa kita mendesak-desak di tenggorokan. Terlalu baik Allah yang kita sembah tersebut. Baik, terakhir kesimpulannya, ayo kita doakan orang tua kita. Kebiasaan yasinan ini lanjutkan, tahlilan lanjutkan, sedekah lanjutkan. Itu semua sunnah, nggak ada yang bid'ah Bapak Ibu. Bahkan sekarang Bapak Ibu, orang-orang Wahabi sudah mau tahlilan Pak, sudah mau yasinan sekarang, terutama Wahabi senior. Kalau Wahabi anyaran masih itu dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Saya tanya sama Wahabi senior, kok antum tadinya nggak mau tahlilan yasinan, sekarang mau? Minimal walaupun dia nggak yasinan di rumah dia, kalau diundang yasinan dia datang, makan besek dia mau. Apa kata dia? Ya sejak berdebat sama Ustadz Suparman, kata dia. Oh, debat kapan? Beberapa tahun yang lalu. Oh, ternyata pernah debat memang. Saya bawakan kitab Majmu'atul Fatawa karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di jilid ke-12 juz ke-24 nomor fatwa 319 sampai 327. Ketika kita kupas fatwa itu, mereka nerima. Karena fatwa Ibnu Taimiyah membaca Al-Quran, tahlil dan berbagai macam zikir termasuk sedekah, pahalanya nyampai kepada yang wafat meninggal dunia. Baik, demikian dari saya Bapak Ibu. Tadi terlanjur disebutkan Pondok Pesantren Rahmatul Ummah, bukan di Waidadi. Waidadi itu rumah saya, belakang Bagas Raya itu. Pondok kita itu Pondok Rahmatul Ummah 1 di Fajar Baru, Jati Agung, Untung Surapati. Itu Pondok Putra, khusus putra. Yang putri di Margo Lestari, dari Polda itu lurus, belok kiri nantinya. Dari Polda itu paling 10 menit, nggak nyampe lah. Itu Pondok Putri. Konsentrasinya Bapak Ibu di Salafiyah Kitabiah, ngaji kitab kuning, dan tahfizul Quran, menghafal Al-Quran bersanad. Dan sekolahnya SD, SMP, SMA. Jadi pondoknya di bawah Kementerian Agama, sekolah formalnya di bawah Kementerian Pendidikan. Kalau ada Bapak Ibu yang ingin menitipkan anaknya ke pondok pesantren kita. Baik, demikian mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Sekali lagi, Abah Haji, Ayahanda Haji Tumit, mudah-mudahan beliau selalu sehat dan panjang umur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.